Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat bukan? Berjumpa lagi dengan Us Ani di pembelajaran tematik kelas 1, tema 6, subtema 1. Lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Kali ini kita akan membahas tentang lingkungan rumahku. Rumah adalah tempat tinggal kita. Di dalamnya kita hidup bersama keluarga. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab. Kerjasama menjaga kebersihan rumah harus dilakukan. Kasih sayang di lingkungan rumah harus kita pelihara. Jika demikian, rumah menjadi nyaman bagi kita. Rumah yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Rumah yang sehat membuat kita betah di dalamnya. Tentunya kita bersyukur memiliki rumah yang bersih, sehat, dan nyaman. Nah, sekarang coba kalian amati gambar berikut ini dan kalian bandingkan. Rumah yang pertama dan rumah yang kedua. Coba manakah menurut kalian yang lebih nyaman untuk ditinggali? Kemudian setelah kalian melakukan pengamatan, coba kalian diskusikan pengamatan yang kalian amati bersama ayah dan ibu kalian. Pengamatan yang pertama, menurutmu apakah yang menyebabkan keadaan rumah pada kedua gambar itu berbeda? Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar lingkungan rumah pada gambar A menjadi bersih? Dan yang ketiga, apakah kewajiban kita agar kebersihan rumah terjaga? Nah, anak-anak, sekarang kita berlatih. Coba kalian amati, ada ayah, ibu, dan juga Udin. Halaman rumah yang bersih dapat menjadi sarana olahraga. Kita bisa melakukan senam lantai atau olahraga lainnya di halaman rumah. Halaman rumah yang banyak pepohonan akan memberi udara yang sejuk. Olahraga di pagi hari akan menyehatkan tubuh kita. Seperti yang kalian amati pada gambar ini, ayah, ibu, dan Udin sedang melaksanakan olahraga di pagi hari. Tentunya, kegiatan olahraga tersebut sangat menyenangkan. Kasih sayang di dalam keluarga akan menjadi semakin kuat. Nah, apa yang harus kita lakukan sebelum olahraga? Sebelum olahraga, kita harus melakukan pemanasan. Yang mana pemanasan berguna agar otot-otot tubuh kita menjadi lentur. Selanjutnya, Udin pun melakukan olahraga di rumahnya. Coba kalian amati apa yang Udin lakukan. Ternyata Udin melakukan gerakan berguling ke kanan dan ke kiri. Berikut adalah gerakan berguling yang dilakukan Udin. Coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, setelah berolahraga, tubuh Udin pun menjadi segar anak-anak. Semangat Udin pun menjadi meningkat. Ternyata olahraga membuat tubuh Udin menjadi lebih sehat. Udin bisa melakukan kegiatan dengan lebih mudah. Nah, setelah Udin berolahraga, Udin biasanya membantu ibu membersihkan lantai. Apakah kalian juga suka membantu mengepel lantai di rumah? Lalu, bagaimana cara mengepel lantai yang ada di rumah? Coba kalian lihat. Yang pertama, siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih. Kemudian, isilah ember tersebut dengan air. Selanjutnya, tuangkan cairan pembersih secukupnya. Dan yang keempat, masukkan kain pel
ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih. Kemudian, peras kain pel. Dan yang terakhir, gosokkan kain pel di atas permukaan lantai yang kotor anak-anak. Nah, selain mengepel lantai, kita juga bisa membantu ibu mencuci piring. Jangan biarkan tumpukan piring menjadi kotor, karena tumpukan piring yang kotor akan mengundang lalat. Selain itu, juga akan menimbulkan penyakit dan rumah menjadi tidak sehat. Oleh karena itu, harus rajin membersihkan rumah, dan kalian bisa membantu ibu selain mengepel, yaitu membantu mencuci piring. Iya, kalian sudah melakukannya di rumah? Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang terlihat pada video ini adalah gambar rumah yang cukup berantakan atau rumahnya kotor. Jika rumah kalian kotor, kalian tidak akan nyaman, bukan? Banyak semut, lalat, dan juga serangga. Pakaian yang kotor dan menumpuk juga akan mengundang nyamuk. Mari kita mencoba mengamati gambar kebiasaan yang baik dan gambar kebiasaan yang tidak baik atau buruk. Pada gambar kebiasaan yang baik, kalian bisa memberi tanda checklist. Kemudian, gambar kebiasaan yang tidak baik, kalian bisa memberi tanda silang. Gambar yang pertama, seorang anak membantu menyapu orang tuanya. Baik atau tidak? Baik, bagus sekali. Kemudian, ada gambar anak yang membuang sampah sembarangan. Kebiasaan buruk. Kemudian yang ketiga, mencoret-coret tembok. Kebiasaan yang tidak baik. Kemudian, kotoran piring menumpuk di wastafel. Kebiasaan buruk. Kemudian, yang kelima, merapikan meja makan. Kebiasaan baik, bagus sekali. Kemudian yang terakhir, ada anak yang membantu membersihkan tempat tidur. Kebiasaan baik, bagus sekali. Anak-anak, nanti kalian di rumah bisa berlatih menyusun kartu-kartu berikut ini menjadi sebuah ungkapan petunjuk. Sebagai contoh, Usani berikan sebagai berikut. Sampah tempatnya pada buanglah. Agar kata-kata ini menjadi satu kalimat yang padu, maka susunannya adalah buanglah, angka 1, sampah, 2, pada, nomor 3, kemudian yang terakhir, tempatnya kita beri nomor 4. Jika kita susun, kata-kata ini akan berubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Bagus sekali. Nah, untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5, kalian bisa minta tolong untuk didampingi ayah atau ibu untuk menyusun kata yang belum teratur menjadi satu kalimat yang padu. Sekarang, masuk ke materi selanjutnya. Sebelumnya, Usani akan membacakan sebuah cerita. Hari ini, Ibu Dayu sangat sibuk. Baru saja selesai acara arisan di rumahnya. Setelah tamu-tamu pulang, Ibu sibuk mencuci piring. Dayu pun membantu Ibu menyusun piring di rak. Dayu menghitung piring yang disusun di rak piring. Saat sedang asyik menghitung, Ibu bertanya kepada Dayu. Dayu, tadi Ibu menggunakan 35 piring.
Tapi sebagian piring milik tetangga. Piring kita hanya 24, Nak. Coba hitung banyak piring yang Ibu pinjam. Dayu pun menjawab, "Baik, Bu, aku akan mencoba menghitungnya." Piring yang digunakan ada 35. Kemudian piring Ibu ada 24. Kemudian Dayu mengurangkan 35 dikurangi 24, Bu. Ibu pun menjawab, "Benar sekali, Dayu." Jika kita tulis dengan kalimat matematika, maka bentuknya seperti ini. 35 dikurangi 24, kita dapatkan piring 11. 35 terdiri dari 30-an dan 5 satuan. 24 terdiri dari 20-an dan 4 satuan. Kemudian sama-sama kita kurangkan. 3 dikurangi 2 sama dengan 1 puluhan. 5 dikurangi 4 sama dengan 1 satuan. Jadi 1 puluhan ditambah dengan 1 satuan, hasilnya adalah 11. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Coba kalian berlatih mengerjakan soal-soal berikut ini bersama dengan ayah dan bunda kalian masing-masing. Setelah berolahraga, Udin dan teman-teman bermain musik. Mereka memainkan marakas dan rebana. Sambil bermain, mereka belajar membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Coba kalian ikuti cara memainkan marakas dan rebana. Cara memainkan marakas, goyangkan marakas dengan kuat untuk menghasilkan bunyi dengan kuat. Kemudian, yang kedua, goyangkan dengan lemah untuk menghasilkan bunyi yang lemah. Lalu bagaimana dengan menggunakan rebana? Pukul rebana bagian tengah dengan kuat untuk menghasilkan bunyi yang kuat. Dan pukul rebana bagian pinggir dengan lemah untuk menghasilkan bunyi yang lemah. Nah, anak-anak, sekarang kita akan berlatih berhitung kembali. Siti merasa senang ikut merawat tanaman. Sambil merawat tanaman, Siti belajar menghitung. Pada awalnya, Siti menabur 28 bibit cabai. Tetapi 12 bibit cabai tidak tumbuh. Berapakah bibit cabai yang tumbuh? Cara menghitungnya adalah dengan mengurangi 28 dengan 12. Seperti soal yang tadi, 28 terdiri dari 20-an dan juga 8 satuan. 12 terdiri dari 1 puluhan dan 2 satuan. Jika kita kurangkan, maka hasilnya adalah 16. Nah, kalian kalau sudah bisa, coba belajarlah untuk menyelesaikan soal di bawah ini. Kalian bisa meminta bantuan ayah atau bunda kalian. Yang terakhir, coba kalian berdiskusi dengan ayah dan ibu kalian tentang soal gambar berikut ini. Manakah yang termasuk kegiatan kerjasama dan manakah yang termasuk kegiatan cinta lingkungan? Anak-anak, tugas minggu ini kalian mengerjakan soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10. Kerjakan dengan cara bersusun di folio atau buku tulis kalian. Setelah selesai, kumpulkan ke wali kelas kalian masing-masing. Nah, anak-anak, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat, jaga sholat, dan membantu orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.